saya Cindiana Putri Sinta, mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan dari Universitas Aisyah Surakarta ya Bu. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan mengenai kontrasepsi IUD ya Bu ya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Kartika. Ibu Kartika umurnya berapa Bu? 25 tahun. Iya. Jadi Ibu di sini Ibu udah punya anak berapa ya Bu? 2. Oh, baru 2 ya. Ibu kok pengen pasang KB kenapa Bu? Karena cukup 2 aja. Oh, udah cukup 2 aja ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai kontrasepsi IUD tadi ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu udah tahu apa itu kontrasepsi IUD Bu? Belum. Kalau begitu saya langsung ya Bu ya. Ya. Jadi kontrasepsi IUD itu atau nama lainnya itu AKDR Bu, alat kontrasepsi dalam rahim. Itu berupa IUD, intraurin device. Itu adalah alat kontrasepsi yang terpasang di dalam rahim, terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut dengan spiral Bu ya. Orang-orang itu biasa menyebutnya dengan KB spiral. Sejak metode AKDR ini dikenalkan di masyarakat, banyak Bu yang memakai ini, soalnya ini lebih efektif Bu. Jadi tidak kalau kita pakai pil KB itu, kita kan kalau telat kita harus jaga-jaga ya Bu ya. Ini aman Bu. Jenis AKDR itu yang umum digunakan itu ada 3 Bu. Yang pertama IUD Copper T, yaitu terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan AKDR atau IUD dan batang AKDR atau IUD Bu. Lalu yang kedua ada IUD Novate. IUD Novate ini terbentuk dari rangka plastik dan tembaga. Pada ujung lengan AKDR atau IUD bentuknya agak melengkung tanpa ada tembaga hanya ada pada batang, jadi itu bentuknya tetap T gitu Bu, tapi nanti dililit, ada di bawahnya itu ada lilitan tembaga. Lalu yang ketiga ada IUD Mirena ya Bu ya. IUD Mirena ini berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel atau hormon progesteron, sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu menyusui karena tidak menghemat ASI Bu. Jadi yang ini tidak ada tembaganya, jadi full dari plastik ya Bu ya. Kontrasepsi IUD itu waktu pemasangannya itu yang pertama bisa kapan saja Bu dalam siklus haid selama yakin tidak hamil. Jadi pada waktu hamil itu bisa dipakai, bisa dipasang kalau ibu itu yakin kalau ibu tidak sedang hamil. Yang kedua, pemasangan setelah persalinan boleh dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan atau 2 hari setelah persalinan Bu. Dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan, dipastikan ibu tidak sedang dalam keadaan hamil. Lalu setelah keguguran atau aborsi, jika mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir, boleh dipasang jika tidak ada infeksi. Jika keguguran lebih dari 7 hari terakhir, boleh dipasang. Ini juga dipastikan ibu tidak sedang dalam keadaan hamil ya Bu ya. Lalu jika terjadi infeksi, boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh ya Bu, setelah infeksinya ibu sudah sembuh total. Pakai metode kontrasepsi yang lain. Jika ganti dari metode lain, jadi ibaratnya ibu udah pakai KB yang lain, mau ganti yang spiral ini, jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak haid terakhir, AKDR boleh dipasang Bu ya. Kalau waktu pengontrolan, setelah dilakukan pemasangan, umumnya pengguna KB spiral dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan ya Bu ya. Jadi Ibu itu harus rajin kontrol Bu untuk memastikan kalau KB spiral ini berjalan dengan baik ya Bu ya. Untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Kontrasepsi IUD ini ada efek sampingnya Bu. Efek sampingnya ibu spotting, perubahan siklus menstruasi, aminor, disminor, menorgia, flour albos, dan pendarahan post seksual ya Bu ya. Jadi itu udah biasa, ibu nggak usah takut.
Kontrasepsi IUD ini diindikasikan untuk gangguan metabolik, gangguan kardiovaskuler, gangguan neurologi, gangguan sistem reproduksi, gangguan hematologi, penyakit infeksi dan penyakit autoimun, Bu. Kalau kontraindikasinya untuk kehamilan, infeksi, penyakit neoplastik, perdarahan vagina di luar siklus haid berat, bentuk rahim tidak normal, penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Kontraindikasi tadi yang tidak boleh dilakukan ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu saat hamil, saat infeksi itu tidak boleh dilakukan KB IUD ini ya, Bu ya. Baik Bu, udah selesai ya, Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ya. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya, Bu ya. Iya. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu namanya, kontrasepsi IUD itu kan yang biasa digunakan, umum digunakan itu tadi udah 3 ya, Bu ya. Itu tadi apa aja, Bu? IUD Comferte, Iya. IUD Novate, Iya. IUD Mirena. Iya. Ibu sepertinya sudah paham dengan apa yang saya sampaikan ya, Bu. Semoga Ibu bisa mengamalkannya dan Ibu bisa memikirkan Ibu ingin memakai KB apa nanti. Kalau begitu terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.